Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Kabar Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang bisa memberikan ketenangan hati kepada kita, ketentraman jiwa, memberikan semangat dalam kehidupan, serta cahaya di dalam perjalanan menujunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membuahkan amal dalam kehidupan kita. Apalagi kita berbicara tentang profil keluarga para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga, bagaimana mereka bersama anak dan keluarganya dalam kehidupan mereka. Mereka adalah qudwah kita, teladan kita di dalam berinteraksi bersama di dalam kehidupan dan bagaimana menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu berusaha meningkatkan ittiba kita kepadanya dan menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa bicara tentang keluarga adalah hajat besar bagi setiap insan. Bicara tentang keluarga, ilmu yang kita miliki harus ilmu yang benar. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka itulah yang kita mencoba untuk pelajari, kemudian kita bawakan dalam kehidupan kita. Malam ini bersama sahabat mulia Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang digelar dengan Al-Faruq hadhil ummah. Al-Faruq artinya pembeda, yang membedakan, yang memiliki kekuatan pada agama beliau, dan itulah sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala an Umar bin Khattab. Umar tidak asing bagi kita bahwa namanya Umar Ibnul Khattab Ibnu Nufail Ibn Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adawi. Kunyahnya Abu Hafsah. Hafsah adalah anak perempuannya. Hafsah adalah anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gelarnya adalah Al-Faruq. Umar Ibn Al-Khattab Al-Faruq. Ikhwah fillah rahimakumullah, Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah. 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Dan inilah masa kelahiran radhiyallahu taala anhu. Ayah beliau Al-Khattab ini tidak menjumpai masa kenabian, sementara ibunya Hantamah binti Hashim ibn Mughirah ibn Abdullah ibn Al-Makhzumiyah tidak ada riwayat yang menyatakan tentang keislamannya, tidak pula hidup di masa kenabiannya. Nah, ini secara singkat tentang siapa beliau dan keturunan dan nasabnya. Kalau bicara tentang kedudukan Umar di masa jahiliyah dan masa keislaman, tentu tidak asing bagi kita.
bahwa datangnya Umar radhiyallahu taala anhu membawa kemuliaan kepada umat Islam. Keberadaan Umar di tengah-tengah kaum muslimin memberikan izzah, memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan, memberikan semangat bagi kaum muslimin. Sehingga ada sahabat Nabi yang mengatakan bahwa semenjak Umar masuk Islam, kita atau kaum muslimin mazilna fi izzah. Kami merasakan betapa terasa umat ini terangkat. Hal ini tentu berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi berdoa, Allahumma izzal Islam, ya Allah kuatkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Allah memberikan hidayah kepadanya, sehingga ketika datang Umar untuk mengumumkan keislamannya, para sahabat yang sedang bersama Nabi ada sedikit rasa kekhawatiran, karena Umar laki-laki yang kuat. Kalau memukul habis, sekali pukul selesai. Kalau dia mengayunkan pedang yang ditebas habis. Kekuatan fisik yang luar biasa. Dilihat Umar mengarah ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, maka ada kekhawatiran yang muncul di hati mereka. Untuk apa Umar datang? Maka di saat itulah Rasulullah SAW mengatakan, kalau dia datang untuk kebaikan kita sambut. Sampai ketika itu Hamzah, ya paman beliau, jangan takut. Kalau Umar datang untuk baik kita sambut. Tapi kalau Umar datang untuk berperang kita layani. Begitulah kehebatan, keberanian Hamzah di zaman itu. Lalu kemudian ternyata Umar datang membawa cahaya iman dan mengumumkan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu terkenal dengan keberaniannya. Bahkan subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalaulah seandainya ada nabi setelah saya, maka Umar bin Khattab adalah nabi yang dipilih, ya, seseorang yang dipilih untuk menjadi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jaminan masuk surga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang kekuatan Umar, di mana Umar ini ya seseorang yang sangat dikhawatirkan, yang ditakutkan, bukan hanya sekadar manusia, tetapi ya syaitan pun. Ketika Umar disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Khattab walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka asyaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai putra Al-Khattab, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidaklah setan bertemu denganmu sedang berjalan di suatu jalan, melainkan ia mengambil jalan lain, bukan jalan yang kamu tempuh. Inilah karakter Umar. Bukan hanya manusia yang ketar-ketir menghadapinya, tapi syaitan pun tidak sanggup. Ini bukan karena fisik saja, tapi kekuatan iman yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mari kita lihat ikhwafillah langsung kepada pembahasan bagaimana interaksi beliau dengan keluarganya. Nah, mari kita lihat siapa istri dan anak beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikah dengan 6 istri dan dikaruniai 9 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Tentu yang dipakai di masa Islam ya 4, ya, tidak dipakai. Tapi dia pernah menikah ya sebelum Islam, dia menikah dengan 6 dengan istri. 6 istri, 9 laki-laki dan 4 anak perempuannya. Sehingga jumlah anak beliau itu 13 orang. Mari kita lihat siapa saja istrinya. Yang pertama, Zainab binti Mad'un bin Habib ibn Wahab ibn Hudzafa ibn Jamah. Inilah istri beliau. Dari Zainab ini lahirlah Abdullah, yang sering disebut dengan Abdullah ibnu Umar. Dari istri Zainab.
Dari Zainab juga lahir seorang anak yang bernama Hafsah, yang terkenal bahkan beliau memakai kunyah, ya, Abu Hafsah. Kemudian dari Zainab ini juga lahir Abdurrahman ibn Umar. Ada 3 anak dari Zainab, 2 laki-laki, satu perempuan. Yang kedua, ikhwafillah, istri beliau yang kedua adalah Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya. Jadi Ali sahabat beliau. Ali punya anak namanya Kulthum. Ya, setelah ya kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dari sini lahirlah seorang anak yang namanya Zaid Al-Akbar dan Ruqayyah. Zaid Al-Akbar dan Ruqayyah. Yang ketiga, nah ini istri yang ketiganya nama sama, Ummu Kulthum juga. Ummu Kulthum binti Jarwal bin Malik Al-Khuzaiyah. Al-Khuzaiyah. Ini istri yang ketiga beliau. Lahir dari dia ini Zaid Al-Asghar. Kalau Ummu Kulthum anaknya Ali disebut dengan Zaid Al-Akbar. Kalau dari Ummu Kulthum yang kedua ini, Ummu Kulthum binti Jarwal, lahirlah anak yang bernama Zaid Al-Asghar, yang lebih kecil. Al-Akbar lebih besar. Dan Ubaidillah. Yang keempat, istri beliau Jamilah binti Thabit ibn Abi Aqlah Al-Ausiyah Al-Ansariyah. Lahirlah dari dia ini nama anak laki-laki yang bernama Asim. Nanti ada kisah yang indah di kisah Asim ini. Ya, kita akan jelaskan nanti insyaallah. Yang kelima, istri beliau Ummu Hakim binti Harith ibn Hisham Al-Makhzumiyah. Dari sini lahirlah anak perempuan namanya Fatimah. Yang keenam, Atikah binti Zaid ibn Amr ibn Nufail, lahirlah darinya Ayyad ibn Umar. Nah, inilah sekilas 6 orang istri Umar bin Khattab yang pernah dia nikahi, dan tentunya setelah Islam yang dipegang adalah 4. Dari 13 anak itu 9 laki-laki, 4 perempuan. Ikhwafillah rahimakumullah. Bagaimana momen-momen yang indah dalam pendidikan keluarganya, atau peran-peran yang beliau tunjukkan ya selama dia menjadi seorang suami atau seorang ayah bagi anak-anaknya. Mari kita lihat beberapa peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Yang pertama adalah beliau adalah sangat memberikan perhatian terhadap anaknya Hafsah yang telah menjadi janda. Nah, ketika itu Hafsah meninggal suaminya. Suaminya meninggal. Khunais ibn Hudzafa As-Sahmi ini adalah suami dari anaknya Hafsah, meninggal dunia, syahid fisabilillah. Lalu kemudian Hafsah posisinya telah habis masa iddahnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencoba menawarkan anaknya. Hafsah ini yang pertama kali ditawarkan adalah kepada sebelum Abu Bakar. Sahabat Nabi yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Utsman. Datang kepada Utsman untuk menawarkan Hafsah agar dia menikahi anaknya. Nah, tapi Utsman kemudian tidak menikahinya, atau Utsman ya tidak berkenan pada saat itu untuk menikahinya. Dari isyarat yang ia tangkap, Utsman tidak menikahinya. Lalu kemudian Umar tidak berhenti, tidak putus asa, tapi dia menemui sahabat yang lebih senior lagi. Sahabat yang lebih senior lagi, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan menawarkan anak perempuannya kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar di saat mendengarkan tawaran tersebut, maka dia tidak
memberikan komentar banyak, tapi pernah Abu Bakar mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut nama Hafsah. Sekilas seperti itu. Tapi gitulah seorang sahabat yang mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat saja yang dilontarkan oleh Rasulullah, para sahabat memahami. Begitulah kedekatan mereka dengan baginda kita alaihi salatu wassalam. Fi'lan, tidak berapa lama kemudian Hafsah ini ternyata dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara singkat saya sampaikan bahwa beliau datang menawarkan kepada orang-orang yang ia kenal untuk menikahi anaknya. Nah, bagaimana kita ngambil pelajaran? Apa pelajaran bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, seorang ayah boleh menawarkan anaknya, baik itu janda maupun gadis, kepada siapapun yang ia kenal baik. Baik itu sang pemuda maupun yang sudah menikah. Di dalam syariat Islam boleh. Seorang ayah boleh menawarkan anak perempuannya. Boleh menawarkan anak perempuannya, baik itu janda maupun gadis, kepada laki-laki yang ia anggap saleh, yang ia anggap dekat dengannya. Nah, ini kan hal yang sangat biasa. Artinya, ketika kita melihat bagaimana sahabat Nabi yang mulia Hafsah, Umar bin Khattab, ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, di zaman dahulu biasa seseorang menawarkan anaknya kepada sahabat yang telah ia kenal secara dekat. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah tahu dia adalah laki-laki yang saleh, orangnya taat, berhati-hati dalam mencari rezeki, berhati-hati dalam bekerja, berhati-hati dalam menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki. Tak ada masalah kalau seandainya kita mencoba untuk menghubungkan antara anak kita dengan anaknya. Tidak ada masalah. Kita lihat saja Rasulullah SAW dari 4 sahabat yang mulia itu saja, ya kan? Dari Abu Bakar, Umar, ini siapanya Rasul? Abu Bakar, Umar siapanya Nabi? Mertua. Di samping ia sahabat, tapi adalah mertua Rasul SAW. Dan yang sahabat Utsman dan Ali adalah menantu. Dulu itu biasa. Kalau ada orang soleh, kemudian kita kenal, itu biasa untuk menikahkan anak perempuannya. Hari ini saja yang tidak biasa, aneh. Seakan seperti apa rasanya gitu ya, kita menyerahkan anak kita kepada sahabat kita. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat, itu hal yang biasa. Justru kalau kita sudah kenal itu, lebih mudah kita untuk bisa memperbaiki kondisi dan keadaan. Ya, seperti kita lah jamaah ini kan. Ada anak-anak bujang yang rajin ngaji ini kan, tandai cepat orangnya. Ada kita anak perempuan lah, Masya Allah, salat 5 waktunya terjaga, ngajinya kencang, ibadahnya luar biasa, akhlaknya mulia. Udah, jangan ragu untuk menjadikan dia menantu. Jangan ragu untuk menjadikan dia menantu. Kalau dia saleh, kemudian akhlaknya mulia, walaupun mungkin penghasilannya belum ada, tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok manusia yang wajib Allah tolong dan Allah bantu mereka. Salah satunya an-nakih yuridul afaf, yang menikah yang menginginkan kesucian dirinya. Jelas ya? Kalau ada anak muda saleh, baik, akhlaknya mulia, adabnya bagus, ibadahnya kencang, ilmunya mantap, maka segera untuk kita tandai dia. Bisa jadi opsi untuk menantu kita insya Allah.
Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ada kisah yang sangat menarik ya. Kisah Asim ya. Kisah Asim yang luar biasa ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari perhatian Umar kepada anaknya adalah menikahkan putranya dengan wanita yang taat dalam agama. Menikahkan putranya dengan wanita yang taat di dalam beragama. Di antara kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika dia menjadi pemimpin, maka dia selalu memperhatikan rakyatnya di malam hari. Melihat berkunjung di sekeliling kota Madinah, bagaimana kondisi rakyat. Sampailah pada satu rumah yang kemudian terdengarlah di rumah tersebut terjadi dialog antara seorang wanita dengan seorang gadis, seorang ibu dengan anak gadisnya, yang mereka ini penjual susu. Pasar sudah diisi oleh orang-orang yang tidak jujur. Susu sudah dicampur dengan air, sehingga jualan mereka yang murni ini sedikit, karena harga masih mahal tapi kualitas masih asli. Kebanyakan susu yang ada ketika itu yang dijual sudah bercampur dengan air, sehingga harganya sudah turun. Kata sang ibu kepada wanita ini, bagaimana kalau kita campurkan susu ini dengan air? Kita akan mendapatkan penghasilan yang banyak, kemudian kita akan bisa menjual yang lebih murah. Kata sang anak gadis ini mengatakan, wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak membolehkan perilaku yang seperti ini. Tidak membolehkan perilaku curang, menjual dengan cara yang curang. Sang ibu mengatakan, Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan, tidak mengapa. Tapi kembali sang gadis ini mengatakan, wahai ibunda, Amirul Mukminin tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi Rabbnya Amirul Mukminin sangat mengetahui apa yang kita kerjakan. Subhanallah, Umar bin Khattab sedang berada di luar rumahnya mendengarkan dialog antara sang ibu dengan anak gadis tersebut. Keesokan hari Umar mengumpulkan seluruh anaknya, dikumpulkan Abdullah, dikumpulkan Asim, dikumpulkan yang lain, dikumpulkan semua. Dikumpulkan. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya akan mengutus Aslam. Aslam ini adalah pembantunya yang membantu Umar bin Khattab di dalam kehidupan, untuk melamarkan seorang wanita yang beriman, wanita yang bertakwa kepada Allah. Maka kata Umar, kalau kalian tidak mau menikahi, maka saya akan cari jalan. Akhirnya Asim maju, wahai ayahku, saya menikahinya. Umar bin Khattab melamar wanita itu, ya, kemudian menikahkan Asim putranya dengan wanita yang beriman itu. Setelah menikah Asim dengan wanita itu, maka lahirlah seorang anak perempuan, ya, lahirlah seorang anak perempuan yang disebut dengan Ummu Asim binti Asim. Kemudian Ummu Asim ini dinikahi oleh Abdul Aziz ibn Marwan. Pernikahan Abdul Aziz ibn Marwan dengan Ummu Asim ini, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Itulah silsilah orang soleh. Beginilah bobot ketakwaan itu menentukan hasil generasi. Kalau ingin generasi kita ini baik, maka memang mencari bobot yang baik, mencari usul yang baik. Sebagaimana air hulunya jika jernih, insya Allah hilirnya akan jernih. Kalau akarnya kokoh, insya Allah batangnya kuat. Kalau batangnya kuat, dahannya pun akan kuat. Begitulah dengan urusan keluarga. Kalau karakter ayah dan ibunya baik, dengan izin Allah, anak-anak yang akan lahir pun baik. Maka tidak heran
lahir Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang adil karena lahir dari sang ayah yang beriman dan ibu yang beriman pula. Kalau bahasa kita, ya, buah tak akan jauh jatuh dari pokoknya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah, Pak. Makanya dalam pembahasan inilah para ulama mengatakan bahwa salahul abna bisalahil aba. Bahwa kesolehan anak itu sangat tergantung dengan kesolehan orang tua. Kesolehan anak sangat berpengaruh dengan kesolehan orang tua. Kalau kita ingin soleh anak kita, maka pantaskan diri kita sebagai ayah yang baik, sebagai ibu yang soleha. Kalau kita menginginkan generasi ini baik, maka kita harus memperbaiki sejak awal. Sehingga ada di antara kisah para as-salafus saleh, nah sebelum kamu lahir, ayah telah mempersiapkan pendidikan untukmu dengan cara memilihkan seorang ibu yang beriman dan bertakwa untukmu. Inilah di antara bentuk keindahan interaksi Umar bin Khattab dengan keluarganya, di mana beliau memberikan perhatian untuk mencari menantu itu bukan sekedar cantik rupa wajah, tidak, tapi kemudian yang diperhatikan adalah keimanan. Kalau kita punya anak laki-laki, ikhwah fillah rahimakumullah, jadikan ini menjadi contoh kita. Umar menjadi contoh kita. Kita bantu anak laki-laki kita untuk mencari pasangannya. Kita carikan wanita yang salihah, wanita yang kuat imannya, wanita yang berakhlak mulia. Kita carikan. Yang bukan hanya sekadar kecantikannya. Karena kecantikan itu akan bisa hilang dengan perjalanan waktu. Kecantikan akan bisa hilang. Apalagi ya kalau orang menikahi karena kecantikan, bisa jadi kasih sayangnya akan menipis, cintanya akan hilang. Tapi ketika keimanan yang menjadi ukuran pertamanya untuk menikahi dia, di saat kasih sayangnya menipis, Allah yang akan menebalkan. Ketika cintanya kurang, Allah yang akan menambahkan. Itulah rahasianya kalau kita sudah libatkan Allah dalam urusan rumah tangga kita. Kalau kita sudah habis cara untuk mendidik anak kita, Allah punya cara untuk mendidiknya. Libatkan Allah dalam urusan rumah tangga kita. Ini bukti Umar yang melibatkan Allah di dalam urusan rumah tangganya. Mencari orang-orang yang takut kepada Allah untuk menjadi ya menantunya. Nah, ini kisah yang kedua. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kesabaran beliau. Ini di dalam kisah akhbar Umar disebutkan tentang kesabaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghadapi ya perilaku pasangannya atau menghadapi sikap istrinya. Kesabaran, muamalah yang baik, tidak melupakan hak orang lain. Ikhwafillah, lihat kisahnya. Di saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana didatangi salah seorang sahabat yang ingin mengadukan kondisi dan keadaan rumah tangganya. Kebetulan dia mendapatkan seorang pasangan tawilul lisan yang suka cerewet kepada suami. Sehingga dia menghadap Amirul Mukminin untuk meminta nasihat bagaimana saya menghadapinya. Setibanya laki-laki ini di depan pintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian dia pun mendengarkan ya perkataan-perkataan yang disampaikan oleh istrinya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian dia pergi meninggalkan rumah Umar. Ketika laki-laki ini pergi, Umar memanggil, "Wahai saudaraku, kenapa engkau pergi? Ada apa yang bisa saya bantu untukmu?" Maka dia mengatakan, "Sesungguhnya saya datang wahai Amirul Mukminin untuk mengadukan kondisi rumah saya. Bahwa istri saya begini dan begini." Disebutkan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kepadanya beberapa nasihat. Di antaranya dia mengatakan, yang pertama, akhi, bukan tidak mampu saya untuk
membalas apa yang dikatakan oleh istri, tapi saya ingat kebaikan dia. Inilah kunci agar rumah tangga kita bisa langgeng. Wala tansawul fadla bainakum. Walaupun ayat ini Allah pesankan kepada orang yang telah bercerai, jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Agar rumah tangga kita langgeng, agar rumah tangga kita bisa berjalan walaupun dengan gelombang yang ada, ingat masing-masing dari kita kebaikan yang pernah ada. Kata Umar menyebutkan kebaikan istrinya. Yang pertama, istri saya yang telah memasak masakan untuk saya. Istri saya telah membuat adonan roti untuk saya. Diingat apa yang dilakukan oleh istri Umar. Diingat oleh beliau. Masakan istrinya tidak diremehkan. Kemudian ditambah lagi dengan membuat roti untuknya juga tidak diremehkan oleh Umar. Yang ketiga kata Umar, istri saya pun telah menyucikan baju saya. Dan yang keempat, istri saya telah menyusui anak-anak saya. Lihat Amirul Mukminin Umar. Bahwa beliau menghargai apa yang telah dilakukan oleh pasangannya. Sehingga bab itulah yang membuat Umar bisa bersabar menghadapi apa yang didengarkan dari lisan istrinya. Nah, kejadian ini bukan berarti bolehnya seorang wanita untuk memarah-marahi suaminya. Nah, ini mentang-mentang ada kisah Umar saja dimarahi oleh istrinya. Abang bukan Umar, bukan selevel Umar, berhak dong saya untuk memarahinya, bukan. Ini pelajaran mahal untuk kita para suami agar kita bisa bersabar di dalam menghadapi kekurangan istri kita. Nabi SAW mengatakan, innahunna khuliqna min dila. Mereka itu para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau engkau luruskan dengan paksa, dia patah. Kalau tetap dibiarkan, dia akan terus bengkok. Perlu seni untuk memperbaikinya. Makanya nas Al-Quran untuk bermuasyarah bil ma'ruf dengan istri itu Allah langsung sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, agar pesan Allah ini kita jadikan sebagai acuan petunjuk di dalam kehidupan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan pasangan kita dengan cara ma'ruf. Kata para ulama, bihusnil kalam, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang indah. Itu caranya. Dengan sikap yang lembut kepada pasangan kita. Siapapun tidak akan pernah rumah tangga yang tidak akan pernah ada gelombangnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Sampai rumah tangga Rasulullah dan para sahabat pun mereka mengalami. Kita akan melihat nanti ada beberapa kisah. Tapi kemudian bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan baik? Karena kita tahu prioritas kita dalam rumah tangga. Rumah tangga bukan kalah menang antara suami dan istri. Bukan kalah menang. Siapa menang siapa kalah, bukan. Kalau kita menghitung siapa menang siapa kalah, masing-masing akan memperlihatkan egonya. Tetapi dalam rumah tangga kita harus tahu prioritasnya apa. Kita inginkan keberkahan hidup kita, kita inginkan ketenangan hati kita, kenyamanan jiwa kita, anak-anak kita tumbuh, kita beriman kepada Allah. Di mana rumah tangga yang penuh dengan keimanan ini, rumah tangga yang tumbuh dengan ketakwaan kepada Allah, itulah rumah tangga yang tidak disukai oleh syaitan. Karena kalau rumah tangga itu baik, Pak, banyak amal-amal saleh yang akan tumbuh dalam rumah tangga itu. Akan banyak keberkahan-keberkahan. Dan ini tidak ridha syaitan terhadap rumah tangga seperti ini. Jadi jelas ya, rumah tangga bukan perkara kalah menang. Rumah tangga bukan perkara sepele yang kemudian saya mudah saja untuk mengucapkan talak, kemudian mudah untuk mengatakan ini dan itu, tidak. Tapi kita harus tahu prioritas yang mana yang harus kita pertahankan. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka disinilah bahwa kesabaran Umar tadi pun diambil pelajaran oleh kita semuanya. Silakan untuk kita ambil pelajaran ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Sehingga kata Umar, ketika istrimu begini, diam sejenak. Karena biasanya marah istri itu tidak lama.
Biasanya marah istri itu tidak lama. Sehingga ada di antara ungkapan para generasi salaf, wahai istriku, ketika engkau menjadi api, aku siap menjadi airnya. Ketika aku amarah, engkau pun harus siap menjadi orang yang siap meredamkan amarahku. Jadi begitu. Kalau kita marah, ya istri pun harus bersabar. Atau sebaliknya, ketika istri kita marah, kita juga harus bisa bersabar. Karena api bertemu dengan api akan terus bertambah. Dan itu tidak akan selesai urusan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia selalu melibatkan anaknya dalam majelis ilmu dan memotivasi belajar untuk selalu memiliki kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan. Di suatu majelis diriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa hadir bersama ayahnya di majelis Rasulullah. Di situ ada para sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, ayahnya, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Hadir, dibawa oleh beliau sang anak untuk duduk dalam majelis ilmu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah perumpamaan. Ya, sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang daunnya tidak pernah gugur. Dan pohon itu sebagai perumpamaan bagi seorang muslim. Ya, beritahulah kepadaku apa pohon itu, kata Rasul. Orang-orang membayangkan bahwa pohon itu ya terdapat di daerah pedalaman, ya, sementara aku membayangkan dalam hati bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi Abdullah ibnu Umar tidak berani menyampaikan jawaban itu, padahal dia faham, padahal dia mengerti yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah pohon kurma. Tapi dia tidak mau untuk menjawab karena sungkan. Di situ ada para kibar as-sahabah. Ya. Akhirnya, ya, Abdullah mengatakan, namun aku malu untuk menuturkannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, beritahu kami tentang pohon itu. Rasul kemudian mengatakan, pohon itu adalah pohon kurma. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, itulah yang ada di dalam jawaban yang ada pada Abdullah ibnu Umar. Nah, Abdullah mengatakan, aku pun menyampaikan jawaban itu kepada hatiku dan kepada ayahku. Kemudian sungguh kamu mengatakan yang lebih aku sukai daripada aku mempunyai ini dan itu. Masya Allah, ya. Jadi ini bentuk motivasi. Ketika engkau mengatakan itu, wahai Ananda, kata Umar kepada anaknya, lebih aku sukai daripada aku memiliki itu dan ini. Artinya sesuatu yang berharga. Ketika engkau berusaha bicara dan menjawab pertanyaan itu, ayah lebih bangga kepada kamu daripada ayah punya ini dan punya itu. Ini sebuah motivasi, ya. Anak-anak kita ajar dia untuk berani bicara, ya. Kita ajar dia untuk bisa mengatakan sesuatu. Jangan kita sedikit jangan ngomong. Jangan. Ya, kalau ingin bicara, ya, abang mau bicara sebentar, ya, silakan. Kasih kesempatan. Jangan kecilkan anak kita. Berikan kesempatan kepadanya untuk bicara. Kalau dia punya pendapat, kita sedang musyawarah sesuatu di rumah. Kalau dia sedang ingin mencoba mengutarakan idenya, dengarkan. Karena ini melatih anak kita untuk bisa membangun kemandirian berpikir. Keberanian untuk mengungkapkan sesuatu. Seringkali terjadi kita mengecilkan. Udah, kamu diam. Kamu kecil. Kamu nggak tahu apa-apa. Ini sikap yang tidak baik. Umar memuji anaknya, walaupun anaknya tidak bicara dan anaknya betul jawabannya pada dirinya. Wahai Ananda, ayah lebih suka kamu mengatakan tadi daripada ayah memiliki ini dan itu. Coba, akan terbentuk dalam diri seorang Abdullah ibnu Umar, ya, sebuah motivasi untuk memiliki kelebihan ilmu. Ini metode Nabi SAW dan ini metode para sahabat, memberikan ya kesempatan kepada mereka untuk menjawab. Walaupun terkadang jawabannya salah, tidak masalah. Kalau jawabannya salah pun tidak ada masalah. Karena anak sedang belajar untuk mengungkapkan sesuatu. Biasakan di rumah kita, anak-anak kita latih dia bicara. Latih dia untuk memberikan pendapat. Biasakan untuk syura mereka. Ya. Kita latih mereka untuk duduk, berbicara, duduk, musyawarah dengan sesama mereka. Nah, ini khawfillah. Inilah yang membuat putranya Abdullah ibnu Umar kemudian
menjadi sahabat Nabi terkemuka yang paling banyak ya riwayatnya dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena muncul motivasi dari seorang ayah untuk memiliki kelebihan-kelebihan. Ya. Maka kalaupun anak kita ingin ya bicara, berikan kesempatan walaupun bicaranya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi itu adalah dalam rangka melatih ya kehidupan anak-anak kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, di antara peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan jabatan orang tua. Ini sebuah kisah yang sangat indah ya. Di mana Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku membeli onta, aku tempatkan onta itu di tempat ternak negara ya, yaitu adalah ternaknya negara. Tatkala unta gemuk, aku menawarkannya kepada pembeli. Umar bin Khattab mengatakan, ya, melihat unta yang gemuk itu punya siapa? Unta yang gemuk itu punya siapa? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, menjawab, ini punya anakmu, Abdullah bin Umar. Subhanallah. Ketika tahu itu adalah punya anaknya, maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung menjualnya dan kemudian mengatakan, berapa modal kamu untuk membeli onta itu? Setelah disebutkan modalnya, maka langsung diberikan kepada kepada anaknya modal tersebut, kemudian keuntungannya diserahkan kepada Baitul Mal. Keuntungannya langsung diserahkan kepada Baitul Mal. Ini kekhawatiran Umar kalau anaknya memanfaatkan jabatan sang ayah. Lihat pendidikan yang luar biasa ya. Ketika itu terjadi, Umar langsung mengambil sebuah tindakan. Hal ini juga terjadi tentang kesederhanaan keuangan dalam rumah tangga. Ada sebuah kisah yang luar biasa juga. Kurir dari Raja Romawi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian istri Umar bin Khattab menghitung uang 1 dinar. Lantas menggunakan untuk membeli minyak wangi dan menaruhnya dalam sebuah botol, lalu kemudian dikasih ya dihadiahkan untuk istri Raja Romawi melalui kurir yang datang tadi. Begitu kiriman datang kepadanya, istri Romawi mengosongkan botol-botol tersebut, lalu kemudian diisilah botol itu dengan permata-permata istri dia. Artinya yang dikasihkan oleh istri Umar adalah minyak wangi yang dihadiahkan kepada istri Raja Romawi. Kemudian botol itu setelah tiba dikosongkan dari minyak, kemudian diisi dengan permata. Lalu kemudian dikirim lagi kepada istri Umar. Nah, begitu kiriman datang, istri Umar menuangkan semua isi di atas hamparan, dibukalah semua. Saat itu juga Umar bin Khattab masuk. Dia bertanya, apa ini? Kemudian istrinya mengatakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Maka Umar langsung mengambil permata itu, lantas menjualnya dan menyerahkan uang 1 dinar kepada istrinya. Sebagai mana dia di awal membeli minyak itu dengan 1 dinar milik uang istrinya. Selebihnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Inilah pemimpin. Kalau hari ini enggak, tas istrinya mantap-mantap, miliaran kan, dengan mobilnya begini dan itu, anaknya ini dan itu. Subhanallah. Ini amanah yang harus kita tiru. Wallahu taala alam. Jadi masih banyak kisah dari kehidupan Amirul Mukminin, dan di masa pemerintahannya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil, diantaranya adalah tugas para tentara yang meninggalkan istri itu dibuat di zaman Umar bin Khattab tidak melebihi dari dari 4 atau 5 bulan. Ketika mereka diutus sudah 4 bulan pulang, tidak boleh lebih daripada itu. Ini juga beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil di masa pemerintahan beliau. Terima kasih karena pesannya tadi azan, kita tutup kajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam.
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,